Kalian bayangin kalian tuh udah kaya banget. Semua orang bilang kalian itu sukses. We're making a name for ourselves. Tapi mendadak semua runtuh. Apa yang kalian rasain? Marah? Benci? Dengki? Emosi-emosi negatif ini seakan-akan memakan diri kalian yang sebenarnya. Dan kagak usah jauh-jauh ngomongin kaya atau sukses. Dalam kehidupan sehari-hari, ada aja kejadian yang bikin kita itu rasain emosi negatif tersebut. Pada umumnya, respon orang bakal ngomong, ya begitulah hidup. Gue juga sama seperti kalian pas gue umur 20-an. Orangnya dibilang hot-headed. Orangnya suka marah-marah. Apa-apa marah. Tapi sekarang udah kagak, at least klaimnya gue. Apa yang menyebabkan orang yang suka marah-marah mendadak bisa mengontrol emosinya? Di zaman dimana kita bisa mengakses informasi dengan jari kita, gue mencoba mencari sendiri apa yang membuat gue itu bisa mengontrol emosi gue. Dan layaknya masalah gue pada umumnya, gue selalu lari ke buku. Dan gue ketemu ini, The Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, yang menceritakan kehidupan beliau di kamp konsentrasi Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua. Beliau udah berasa kagak ada gunanya itu hidup. Sampai akhirnya doi ketemu tujuan hidup doi. Dan pengalaman ini semua menjadi beliau punya tesis, yaitu logoterapi. Yaitu saat kita benar sudah menerima diri kita plek-plek ini apa adanya. Totalitas tidak terpengaruhi oleh faktor eksternal. Gue sama kayak kalian pas gue baca cerita beliau. Mana bisa kayak gini? Justru gue butuh eksternal faktor untuk gue mau gerak dong. Tanpa ada eksternal faktor, gue kagak mau gerak. Ya begitulah anak muda kagak tahu apa-apa berasa dirinya paling benar. Sampai akhirnya di tahun 2015 gue mendengarkan podcast Tim Ferriss dan mendengarkan kata ini, Stoik. Apa itu Stoik? Dari sana gue mencoba dengan jari gue mencari informasi terhadap Stoik. Gue ngebet banget pengen tahu ini semua dikarenakan penulis favorit gue udah ngomong dia itu suka banget sama Stoik. Dan banyak banget orang yang di interview juga ngomong mereka itu penganut filosofi Stoik. Ya, jadi gue beneran pengen tahu nih, apa nih Stoik ini? Jangan-jangan ini obat untuk kegagalan gue? Gue bisa langsung sukses setelah gue menganut Stoik. Dan filosofi ini berasalkan dari seorang pedagang yang kehilangan semuanya yang bernama Zeno. Dia anut juga dengan figur-figur sejarah ternama dari Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius. Dari semua buku Stoik yang gue coba baca, gue masih berasa semua tuh B aja. Sampai gue ketemu buku ini, Meditation by Marcus Aurelius. Dimana dia adalah the last great emperor of the Roman Empire. Kaisar terakhir yang paling hebat saat kerajaan Romawi. Dan dia penganut Stoik juga. Dan unik ya, buku Meditation ini adalah jurnal doi sendiri. Itu bikin gue beneran pengen konsumsi nih. Karena kebanyakan buku itu ditulis untuk menggiring narasi pembaca kan ya. Ini kagak. Doi kagak pernah punya intensi itu. Pure ngejurnal dan kasih tahu apa yang dia pelajari selama kesehariannya dia. Dan disitulah gue mulai PDKT terhadap stoikisme. Dimana gue belajar harus embrace discomfort. Kalau ada ketidaknyamanan, jangan kabur. Tapi justru yang namanya progress ada di zona tidak nyaman ini. Kayak seakan-akan ketidaknyamanan itu adalah suatu privilege. Lalu coba bagi apa yang internal, apa yang eksternal. Internal artinya apa yang ada di kontrolnya kita. Eksternal apa yang di luar kontrolnya kita. Contoh di dalam konteks YouTube ini. Berapa banyak yang nonton video gue ini tidak ada di dalam kontrolnya gue. Tapi materi apa yang gue bawa, kamera gue record, mic gue setting, gue hit upload, itu semua masih ada di dalam kontrolnya gue. Dan fokuslah apa yang ada di tangannya kita. Jangan fokus ke sesuatu yang kita kagak bisa pegang. Di sini gue juga baru dapat hidup dengan sedikit. Atau lebih tepatnya sederhana. Karena kalau kita udah hidup dengan sederhana, kita tidak mempunyai ekspektasi apapun. Amit-amit kita mendadak jatuh pun, gaya hidup kita ya di sana-sana aja. Terakhir gue belajar be proud of your effort. Dimana mungkin saja hasil yang kita inginkan mungkin tidak pernah datang. Tapi bukan berarti usaha kita tuh sia-sia. Dan kita harus bangga terhadap usaha kita yang kita eksekusi. Konon buku Meditation ini juga dikonsumsi oleh Nelson Mandela saat dia di penjara. Dan seperti kita tahu setelah Nelson Mandela keluar dari penjara, apa yang terjadi? Buat kalian masih bingung sama interpretasi gue terhadap Stoik, pada umumnya Stoik ini mempunyai 4 pilar. Ada wisdom, kebijaksanaan, di mana kita memilih respon kita. Ada temperance, di mana kita tahu waktu ini cuma sebentar, jadi kita hidup sesederhana mungkin aja. Ada justice, memperlakukan semuanya dengan adil. Melihat objek bukan subjek. Ada courage, berani melakukan apa yang terbaik. Kagak pernah takut. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan pelajaran filosofi Stoik ini
ke kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa kita perbuat untuk memastikan kita bisa melawan atau setidaknya memanage emosi negatif tersebut? Yang paling gampang, menjadi praktisi bukan pembaca. Stoikisme. Akhir-akhir ini filosofi ini menjadi pembicaraan hangat di media sosial, di mana filosofi ini sangat diasosiasikan dengan kita konsumsi pencapaian orang-orang di media sosial. Narasinya kurang lebih kayak kasih tahu kita jangan peduli sama pencapaian-pencapaian orang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan lu peduli alias kepo, itu bisa jadi toksik buat diri kita sendiri. Kayak bakal bisa sampai stres, sampai bahkan depresi. Tapi uniknya malah ada yang bilang itu kan motivasi. Pembahasan stoik itu sebenarnya lebar banget dan dalam banget dan kagak sesimpel bahwa kita fokus ke diri sendiri dan melawan external factor. Jelasnya kita butuh motivasi, tapi motivasi yang sehat menurut stoik adalah motivasi yang secara intrinsik yang datang dari internal diri kita sendiri. Hal apa yang mau kita capai regardless adanya manusia lain. Coba bener-beneran kalian pikir ya. Hal apa, aktivitas apa yang bikin kalian mau tetap lakukan dan kalian mau coba capai tanpa ada kredit dari orang siapapun, cuma diri kalian sendiri? Pertanyaannya menurut gue cukup berat. Jadi menurut gue kalian bener-bener coba resapin dulu. Mungkin bahkan sampai pause video ini dulu. Gak paham gue, stoik tuh menurut gue adalah prinsip hidup orang lemah. Masa apa-apa diterima gitu aja? Hidup di kota masa pasrah gitu? Dimakan orang lu kok pasrah-pasrah? Sebagai anak kota, gue bisa relate ke pernyataan skeptis ini. Karena kalau kita beneran stoik, kalau mendapatkan suatu masalah, ya kayak seakan-akan ya kita ya udah kan ya. Tapi stoik itu tidak sinonim dengan pasrah. Ya sekalian ada pasrah ke hasil, tapi terhadap effort dan usaha itu kan dikontrolnya kalian dan kalian fokus ke sana. Jadi apapun yang kalian bisa pegang itu kalian tetap usahakan untuk mencapai hasil yang kalian ingin secara intrinsik. Bro, gue udah cobain stoik tapi gue malah nggak dianggap sama teman-teman gue, bro. Malah kayak seakan-akan gue direndahkan, bahkan dibully. Seenak udelnya aja, bro. Ya gue tahu dinamika setiap orang tuh berbeda-beda. Karakternya beda, pendidikannya beda, latar belakangnya beda. Tapi dari filosofi ini, coba kalian pick and choose aja. Kalian ambil dan pilih mana yang menurut kalian tuh cocok dengan konteks kalian. Kalau kalian mencoba menjadi praktisi stoik ini dan kalian malah dianggap lemah dan bahkan sampai merugikan sekeliling kalian, menurut gua berarti filosofi stoik ini tidak cocok dengan kalian punya dinamika hidup. Tapi buat kalian yang beneran sampai se-ekstrim itu, gue highly recommended buku ini, The Courage to be Disliked. Oh, si paling stoik, si paling baca buku, hebat lu, hebat. Dari semua pembelajaran stoik yang benar-benar gue coba resapi adalah negative visualization. Akan terdengar agak ekstrem dan bahkan mungkin tabu di budaya timur. Kematian. Coba kalian visualisasi orang-orang terdekat kalian mendadak mati, begitu saja. Apa rasanya? Terus kalian buka mata kalian dan kalian balik ke momen sekarang. Seharusnya secara logika dan rasional kalian harusnya makin menghargai kalian punya lingkungan. Tapi kagak cuma itu aja, kalian mungkin bisa tambah fokus lagi karena kalian tahu bahwa semua orang tuh ada saatnya. Kita semua ini ngomong apa adanya tinggal nunggu dipanggil. So dibanding jadi tim rebahan, mendingan kalian melakukan suatu aktivitas yang produktif. Bro, lu paling stoik lah, paling stoik lah. Sebelum gue tutup, gue mau kasih tahu dulu, menurut gue pribadi, mau ada filosofi stoik atau tidak di dalam hidup kalian, tidak merefleksikan bahwa hidup kalian itu bagus atau tidak. Gue berani komentar orang-orang yang sudah bisa mengalokasikan waktunya untuk mencari filosofi, menurut gue itu adalah suatu privilege. Karena mereka udah kagak survivorship mode lagi. Dimana banyak banget kan orang-orang di luar sana yang masih berjuang demi mereka tuh besok mau makan apa, besok mau minum apa. Dan gue yakin mereka tuh kagak peduli sama filosofi-filosofi ginian. Pengennya ada survive aja, pengen hidup gitu. Dan gue yakin kalau misalnya kalian ada di posisi mereka, pasti juga melakukan hal yang sama. Dan apakah orang-orang yang kayak gitu, hidupnya tuh jauh lebih jelek dibandingin kita? Kayaknya kagak fair ya terhadap jelek atau bagusnya hidup seseorang. Indikatornya itu adalah mereka itu menganut filosofi stoik atau tidak. Poin besarnya layaknya semua buku, ambil sesuatu yang sesuai dengan konteks masing-masing. Kagak usah plek-plek. Buat kalian yang pengen dengerin gue ngebahas stoik lebih lebar lagi, kalian bisa cek video gue yang ini. Gue juga ada book notes, catatan buku yang gue udah terjemahkan ke bahasa Indonesia, link di deskripsi, and seperti biasa, powered by Linkit. So shout out to Linkit, bikin website gratis kamu sekarang juga. Dan ada beberapa dari kalian komen bahwa kalian kangen dengan format kultum gue yang seperti biasanya. Kalian tinggal komen juga di bawah, apakah kalian prefer untuk gue ngebahas meditation Marcus Aurelius dengan langsung poin per poin yang gue dapatkan, kagak usah ada storytellingnya. And yeah, nextnya pengen gue bahas video siapa, tinggal komen juga di bawah. And jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share temen kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif.